Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minin wa rahmah wa qama bihi ala ummah sayyidina Muhammadan afdalul min dalalah wassalama min al-tariq wal hidayah wa akhrajana min al-dhulumati ila nurit tauhid wal huriyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita masih mampu melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Jika bapak-bapak berdiam diri setelah salat maghrib menunggu waktu isya, maka itu bisa dikatakan kita dalam kondisi beriktikaf di masjid. Dan sudah barang tentu iktikaf antara waktu maghrib dan isya ini merupakan salah satu keutamaan yang Rasulullah sangat senang dengan hamba-hamba Allah yang demikian. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk selalu memanjatkan puji dan puja hanya kepada Allah. Sebab setiap kekuatan yang kita miliki itu semata-mata karena atas izin Allah, atas rahmatnya semata. Kita bisa hadir di masjid ini dengan hati sehat, selamat untuk melaksanakan kewajiban kita. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya hingga hari kiamat. Oleh karena itu, waktu iman yang berbahagia, hanya hidayah Allah lah yang mampu menggerakkan hati kita untuk mengikuti ta'lim demi ta'lim di Masjid Ar-Rahman ini. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu risalah mengenai rasa malu, bentuk dan urgensinya dalam Islam. Kelihatannya kalau kita berbicara masalah rasa malu itu sepertinya hal yang sepele. Tapi memanage rasa malu itu tidak mudah, karena banyak kaitannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dini khuluqan wa inna khuluqal Islam al-haya." Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan sesungguhnya akhlak Islam adalah malu. Ini merupakan salah satu informasi kepada Rasulullah betapa pentingnya rasa malu itu. Sebab rasa malu selalu berkaitan dengan akhlak. Sementara Rasulullah ketika dia diutus oleh Allah, kita ambil semua sepakat dengan hadis yang cukup populer, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah di tengah-tengah kalian tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, salah satu akhlak yang mulia itu adalah malu. Karena setiap agama mengandung ajaran tentang akhlak yang merupakan ciri khas yang sangat diperhatikan. Sedangkan untuk agama kita, agama Islam sangat menekankan akhlak malu, karena rasa malu itu membuahkan perkara yang besar dan akhlak yang mulia. Dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'til illa bil khair." Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Artinya kalau kita mempunyai rasa malu saja, pada hakikatnya itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Berapa banyak manusia yang begitu hebat, yang begitu terhormat, yang begitu berwibawa, tapi manakala dia tidak mempunyai rasa malu, maka apa yang dia milikinya itu tidak akan membawa kebaikan bagi diri kita. Sementara kalau kita yang barangkali sederhana, bersahaja, tidak punya wibawa dan lain sebagainya, tapi kemudian kita mampu mengatur rasa malu kita, memiliki rasa malu, maka ini akan mendatangkan kebaikan. Dan itu bukan kata saya, itu kata Rasulullah. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan malu. Malu itu terpuji di semua keadaan. Keadaan apa saja, kalau kita masih memiliki rasa malu, kita akan mendapatkan satu kebaikan. Karena itu nanti kita akan lihat sejauh mana rasa malu yang kita miliki. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittun syu'batan wa aqalha qawlu la ilaha illallah wa annaha imadatun al-adha an-tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata Rasulullah, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Sekian cabang kira-kira. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Jadi kalau orang sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sering-sering bertahlil dengan proporsional, maka pada hakikatnya orang ini sudah mempunyai iman. Dari 70 cabang itu salah satunya adalah la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Artinya kalimat itu bukan hanya sekedar kita menyembah, tapi kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat bermohon kecuali pada Allah. Tidak ada tempat kita meminta petunjuk kecuali kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar lip service saja, tapi kita masih percaya dengan perdukunan, ya. Kita minta ini, minta itu, minta berkah, minta selamat kepada selain daripada Allah. Bukan itu yang dimaksud ucapan la ilaha illallah. Jadi kita harus fokus kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman dari yang 70 cabang itu yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Itu yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Bapak ketika berjalan di tengah jalan ada batu yang menurut perkiraan kita kalau batu ini dilindas oleh motor akan membahayakan, maka Bapak singkirkan batu ini. Begitu juga ada paku, ada duri, andai kata ini terkena, terinjak oleh manusia membahayakan, Bapak singkirkan. Atau di tengah jalan ada sampah
yang menurut perkiraan kita, menurut pandangan mata kita ini enggak enak dilihat, kemudian Bapak singkirkan, Bapak bersihkan, itu juga salah satu bahwa kita telah beriman dan lain sebagainya. Intinya menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jadi kalau sedang jalan itu ya jangan senang-senang aja. Mentang-mentang kita tangan bersih ada batu yang kira-kira membahayakan, menang bahaya, ya singkirkan. Ada sampah yang kira-kira agak enak nih ada sampah di sini. Kadang-kadang kan ada orang membuang kresek sampah, ya barangkali jatuh gitu ya, dia mau di tempat lain tapi jatuh, singkirkan, kita angkat. Jangan sama sekali kita tidak ada kepedulian tentang hal-hal yang begitu. Kalau kita tidak peduli dengan yang begitu, yang kecil, bagaimana kita peduli pada yang besar? Jadi yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Ya, jadi sifat malu itu merupakan bagian dari iman. Jadi alhamdulillah, kalau Bapak sudah punya malu berarti Bapak sudah punya iman. Kalau Bapak tidak punya malu berarti Bapak tidak punya imannya, gampang. Kan gitu. Kalau Bapak masih punya malu, Bapak masih punya iman. Kalau Bapak sudah tidak punya malu, Bapak sudah punya iman. Makanya banyak sekarang kan, ya, orang-orang berdasi, ya, ketika dia sudah diponis atau menjadi tersangka sebagai koruptor, dia merasa bangga, malah gadang-gadang ambil foto. Itu sudah tidak ada rasa malu lagi. Maka wajar kalau dia korupsi. Kalau nggak punya rasa malu, bagaimana dia punya iman? Wajar saja kalau dia berbuat begitu. Oleh karena itu, ikhwan yang berbahagia, dari penjelasan tadi jelas bahwa malu itu ada dua macam, yaitu malu yang terpuji dan juga malu yang tercela. Terpuji menurut syara dan tercela juga yang menyelisihi tuntunan syara. Mudah-mudahan waktu itu cukup, ya. Agar kita lebih jelas sampai kita evaluasi kepada diri kita termasuk yang mana? Kita termasuk yang terpuji apa malunya, apa termasuk malu yang tercela? Ya Pak ya, ini otokritik lah, ya termasuk saya juga. Ya. Semua kita saling mengevaluasi. Yang pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling berat. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini berupa takut kepada Allah, merasa diawasi olehnya, melakukan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah larang. Karena kita takut karena Allah kan melihat, Pak. Cuma yang jadi masalah kita ini lebih banyak malu kepada manusia, Pak. Terus kenapa? Coba Bapak pas tengah hari masuk waktu zuhur, udah azan, Pak Amir udah azan, Bapak kedatangan tamu. Bapak lebih malu pada manusia kalau ditinggalkan tamu daripada Bapak malu kepada Allah. Betul nggak Pak? Betul. Seharusnya kan kalau seperti itu, ada tamu siapapun, kalau sudah azan berkumandang, ajak tamu itu. Jangan ada perasaan malu, enggak enak. Kalau dia sering masih pinjaman sama saya, enggak enak kalau saya tinggal. Jangan. Itulah kelemahan kita, kadang-kadang lebih banyak malu kepada manusia daripada malu kepada Allah. Nah, ini kita evaluasi aja diri kita juga, masalahnya sering begitu. Itu yang pertama. Kemudian, kalau Bapak subuh ketika bangun subuh terlambat, Bapak belum sholat subuh, tiba-tiba datang tamu. Kira-kira perasaan Bapak gimana? Datang tamu, assalamualaikum. Bapak belum sholat subuh tuh. Kira-kira Bapak perasaan Bapak gimana? Kalau ditanya, udah sholat subuh belum? Kira-kira rasanya apa? Malu nggak kalau gitu? Pasti malu. Tapi kepada Allah kadang-kadang sholat terlambat, ya santai-santai.
Kepada manusia kita sering merasakan malu seperti itu. Sholat asar udah menjelang maghrib, tiba-tiba ada anak-anak mau sholat, tiba-tiba datang tamu. Waduh, mana nih? Saya tinggalin gak enak, nanti ketahuan saya belum asar. Padahal dari tadi kemana aja? Jadi itu dia. Jadi malu kepada Allah itu kadang-kadang dikalahkan dengan malu kepada manusia. Makanya kita perbaiki ke depan. Mari kita jadikan rasa malu itu untuk hal-hal yang sesuai dengan syarat. Seorang mukmin merasa malu apabila Allah melihatnya sedang melanggar apa yang dia larang. Harusnya begitu. Kalau kita melanggar apa yang Allah larang, ya, seperti kita berzina dan lain sebagainya, kita malu. Tapi ada perbuatan malu itu khusus untuk bapak-bapak ini. Kita kadang-kadang kalau anak kita, mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah kita sekitar kita. Kalau anak kita berzina saja misalnya, kita marahnya marah nggak gara-gara apa? Malu nggak kalau kita berzina? Malu nggak? Atau kalau anak kita berjudi, marah nggak kita? Kalau anak kita narkoba, marah nggak kita? Tapi kalau anak kita tidak sholat, marah nggak kita? Jawab bapak sendiri. Ada anak kita tidak sholat, kalau dia sudah wajib sholat, tapi kita nggak sholat, memerintahkan dia sholat. Padahal kalau dia narkoba, dia berduduk, marahnya bukan main, kita apalagi kalau dia berzina. Tapi kalau dia tidak sholat, kita tenang-tenang saja. Ini Pak yang kadang-kadang menjadi masalah bagi kita. Betapa beratnya kita sebagai seorang bapak. Bapak bisa lihat nanti, bapak punya anak laki-laki ketika masuk sholat Jumat, ada anak bapak di sekitar masjid itu sholat untuk sholat Jumat. Anda kata dia tidak ada, mau nggak kita memerintahkan? Jadi memang luar biasa rasa malu itu kita nggak main-main. Makanya malu itu adalah sebagian daripada iman. Ya. Jadi hati-hatilah kita sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua hati-hati dalam memanage anak, terutama masalah sholat. Bukan kepada anak saja, kepada istri juga. Sebab istri juga tanggung jawab kita. Kalau istri main ngobrol pakai HP, wah malahnya bukan main HP dulu, akan berhentinya. Tapi kalau istri kita tidak sholat, kita tenang-tenang saja. Aneh kita kadang-kadang. Aneh kita ini. Istri kita tidak sholat, tenang saja. Istri kita tidak berhijab, tenang saja. Coba bayangkan gimana. Ini baru hal yang sepele, Pak, hanya masalah malu saja. Kita sudah kemana-mana ya sebetulnya penjelasannya. Itu malu kepada Allah. Kemudian yang kedua, malu kepada malaikat. Nah, ini kalau malu kepada malaikat, itu sudah termasuk tauhid rububiyah. Kita harus percaya bahwa kita ini sepanjang kehidupan kita ini kita diawasi oleh malaikat. Siapa yang mengawasi malaikat kita? Malaikat raqib dan malaikat atid. Setiap detik, setiap saat apa yang kita perbuat itu dicatat oleh malaikat. Jadi masalahnya Bapak percaya nggak sih dengan itu? Percaya enggak? Padahal salah satu kewajiban kita orang yang beriman adalah percaya kepada malaikat berikut pekerjaannya, tugas-tugasnya. Ada pendidikan kita, malaikat mengikuti kita di mana saja, kecuali ketika kita buang air besar dan kita berhubungan badan dengan istri kita, baru malaikat raqib dan atid itu pergi dari diri kita. Nah setelah itu, selain yang dua itu, dia akan mengikuti kita kemana saja. Kita mau yang baik dicatat, kita mau yang jelek dicatat, kita berbuat yang baik dicatat, berbuat yang jelek dicatat.
Makanya nanti di hari akhirat kita ada yang disebut dengan timbangan, mizan. Ya, kita diberikan buku catatan kita. Nah, di buku itulah kita ketahuan dari mulai ambil balik apa saja perbuatan-perbuatan kita. Kalau perbuatan-perbuatan kita yang lain kemudian kita bertobat atas perbuatan kita, maka itu tidak dihapus sampai hanya di X saja, ditutup saja, supaya ketahuan ini loh, dulu kamu pernah berbuat begini, tapi kamu bertobat, makanya saya tinggal. Bayangkan, emang begitu, nggak dihapus makanya di X saja, karena kita pernah bertobat, maka perlunya kita bertobat. Jadi kalau ada orang yang memiliki kesalahan terus kemudian bertobat, banyak tindakannya, tapi ya jelas dari masing-masing bertobat daripada nggak dihapus ini. Jadi kita harus yakini. Kalau kita meyakini itu bahwa malaikat itu adalah mengawasi kita, insya Allah kita itu nggak akan banyak berbuat yang boten-boten. Ya, nggak ada banyak yang berbuat macam-macam. Cuma yang menjadi masalah ini, kita punya musuh yang selalu menggoda kita. Siapa musuh kita? Setan. Ini setan melihatnya juga. Brengsek udah ini buahnya jadi kambing hitam. Biar nggak beneran setan ini buahnya disalahin katanya. Padahal yang perlunya yang kedua katanya. Iya, setan melihat Pak dia bisa Pak lihat kita setan, kita nggak bisa lihat. Terus yang menjelaskan katanya saya ini kambing hitam katanya. Ya memang Allah yang mengatakan demikian. Hal-hal yang sedang seringkali kita alami saja kita tahu alami berallahu akbar kira-kira kemana-mana. Iya kan? Iya, kunci yang hilang aja ketahuan, ketemu duit yang dinyelip kemana ketahuan, gitu kan? Lagi pusing-pusing sama istri baru tadi kemana itu ketahuan. Tidak apa-apa. Belum lagi nanti setelah sujud, ya, ketika bangun dari sujud terlupa. Tadi itu berapa rakaat ya? Pernah nggak ngalamin begitu Pak? Pernah Pak, saya juga pernah. Nah, itu setan Pak. Maka setan itu berusaha, walaupun kita tahu kalau malaikat itu mengawasi kita dan harusnya kita malu, tapi setan tahu juga bahwa orang ini harus saya goda. Maka banyak doa-doa supaya kita terhindar dari setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayaqulun. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa. Atau ada juga yang suka membaca An-Nas, ya walaupun tidak disyariatkan, tapi itu adalah utama apa? Ingin mengambil manfaat, misalnya Alhamdulillah nas, alikin nas, alinas, misalnya waswasil nas, ya yang memberikan was-was di hati manusia, itu kan upaya kita, Pak. Walaupun ini memang tidak ada dasar hukumnya, Pak, tapi ini upaya kita supaya kita tetap bisa terhindar dari godaan setan. Jadi kita tahu, saya yakin Bapak percaya kalau malaikat itu ada di kiri kanan. Makanya kita kadang-kadang kalau kita berbuat tidak baik, maka sama saja kita tidak mempunyai rasa malu kepada malaikat melihat mata kita, ucapan kita, tangan kita, telinga kita, malaikat tahu. Nanti kita rasanya seperti kayak malaikat itu nggak tahu atau kitanya menurut ajaran Islam itu jadi tidak punya rasa malu kepada malaikat. Kemudian yang ketiga adalah malu kepada manusia. Ya, ini mengindikasikan adanya martabat dalam diri seseorang mukmin bila ia merasa malu bila menyakiti orang lain, baik dengan lisannya atau tangannya. Kalau dia bisa merasa malu dengan manusia, maka nggak layak kita berbuat sombong, ya. Sering menyakitkan mulutnya, sering berbohong, tiada hari tanpa berbohong. Kalau berbohong kayaknya nggak enak, ada kayak begitu. Ada orang
Setiap hari itu kalau tidak berbohong rasanya nggak enak. Setiap hari berbohong aja ngomong sama siapa tuh, kamu adil istilahnya. Ada Pak yang seperti itu. Kayaknya kalau dia nggak berbohong itu kayaknya gimana ya? Kayak nggak nyaman gitu. Pada siapa ngomongin tinggi berbohong, macam-macam ya. Nah ini yang harusnya kita hati-hati, termasuk berucap dengan ucapan kotor atau kata-kata yang buruk. Kita harus manusia ini tetap harus bisa memanage rasa malu. Ya, apalagi kita sampai mencaci maki, bahkan membuka aib. Nah, ini yang paling sering kita lakukan tanpa kita sadari. Allah itu seringkali saya sampaikan, Allah itu sangat maha pengasih dan penyayang Pak dengan kita, sehingga Allah selalu menutup aib kita. Aib kita banyak Pak yang ditutupi oleh Allah. Andai kata aib kita tidak ditutup oleh Allah, Bapak nggak berani datang ke Masjid Ar-Rahman. Saya yakin. Kalau Allah membuka aib kita, ditempel di kita. Di lo kelakuan dia begini sebetulnya nggak berani kadang-kadang. Tapi Allah menutup aib kita. Oleh karena itu ketika Allah sudah menutup aib kita, kita jangan membuka aib kita. Kan banyak kita kadang-kadang membuka aib kita sendiri. Ya, antara lelaki dengan lelaki ngomong masalah istrinya, istri saya kalau begitu lah, itu kan lucu, ya kan, nggak boleh. Begitu juga istri kadang-kadang suami saya begitu. Allah sudah menutup aib kita, kenapa kita membuka aib? Untuk membuka aib kita saja dilarang, apalagi kita membuka aib orang lain. Maka kita harus hati-hati agar iman kita ini terjaga. Ini baru rasa malu saja yang baru dibicarakan, sangat mempengaruhi keimanan kita, belum yang lain. Sehingga hal seperti itu cobalah kita perbaiki, terutama yang hubungannya dengan aurat misalnya. Ajarkan istri kita menutup aurat. Ajarkan. Jangan apa-apa, jangan bosan-bosan. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Bapak menyampaikan yang hak, tapi juga Bapak harus sabar. Ya, harus sabar. Bapak sampaikan kepada istri Bapak begini loh, Al-Quran kata Pak Ustaz tadi perempuan itu wajib hukumnya menutup aurat. Bapak harus sampaikan. Mau diberitakannya watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Harus sabar. Sebab wanita itu dibuat dari tulang rusuk. Kalau dia terlalu keras, patah. Jadi harus pelan-pelan. Ini kalau terpaksa patah, jadi harus pelan-pelan. Dan Allah memberikan sarana seperti itu kepada kita. Bahasa Allah saja. Ini adalah hal-hal kalau berbicara malu yang bersifat memang terpuji yang harus kita hindari. Kemudian ada malu yang tercela. Ini saya percepat karena waktunya tinggal 6 menit tadi ya. Berapa menit lagi? 12. Oh, 12 ya? 11. Kemudian adalah gambaran dari malu yang tercela. Kalau tadi malu yang terpuji ya, kalau kita melakukan malu kepada Allah kita bisa lakukan, malu kepada malaikat kita sudah lakukan, malu kepada manusia sudah kita mampu melakukan. Maka ada malu yang tercela. Malu yang tercela salah satunya adalah malu dari menuntut ilmu. Nah ini mohon maaf, tidak semua orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan kadang-kadang juga dia belum bisa membaca Al-Quran. Tapi karena usia saya sudah demikian, saya rasanya malu kalau mau belajar membaca. Jangan hindarkan rasa malu yang demikian. Itu di rumah saya itu setiap malam Ahad, ya walaupun sekarang agak istirahat, itu orang yang belajar tua-tua Pak, belajar baca Al-Quran.
benar, tapi dia nggak kenal, belum mengenal yang namanya iklan, idgham, izhar, dia nggak tahu namanya, tapi bacaannya sudah benar. Dia nggak tahu jadi kepada enam, iklan satu, izhar enam, iklan saja nggak tahu, tapi bacaannya sudah benar, sudah mendengungnya baik, ya udah. Tapi nanti kalau sudah lancar baru kita, kalau sudah belajar baru kita lanjutkan dengan sedikit-sedikit tajwidnya. Udah pada lumayan teman-teman, ternyata banyak juga orang kita yang belum bisa. Memang namanya aminan, orang yang mau datang, apa-apa, sampai masih mau saja insya Allah. Dan seringkali saya katakan banyaklah kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu banyak membantu kita Pak di alam kubur, banyak membantu kita. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Kita akan terbantu kalau kita rajin membaca Al-Quran. Dia akan menjadi penolong kita. Ya Pak ya, yang pertama, malu dari menuntut ilmu itu malu yang tercela, malu menuntut ilmu. Bahkan kalau kita ingin bertanya nih kepada Ustaz, tapi ini pertanyaannya agak ponok nih, tapi ini memang bermanfaat buat saya, harus saya tanya kenapa saya malu tanya. Dan nanya kalau untuk masalah agama biarpun itu kelihatannya porno, ya jorok, tanya gak apa-apa. Asal untuk kebaikan kita. Pak, gimana kalau saya begini-begini? Tanya gak apa-apa. Misalnya Pak, saya ini kadang-kadang ya namanya masih muda ini kan kadang-kadang suka nafsu dagang, ya pada muda aja sih, buat orang juga nafsu makan. Dagang tiba-tiba saya nggak ketahan, kadang-kadang suka keluar sedikit. Ya. Itu namanya mazi, ya, bukan mati. Kalau mazi itu tidak perlu Bapak berwudu, tapi cukup dengan tidak perlu Bapak mandi besar, tapi cukup dengan berwudu saja. Kalau cuma keluar sedikit gitu. Biasanya bukan hanya sekedar menahan nafsu, tapi juga beban, mengangkat beban juga suka keluar juga. Yang seperti bening-bening sedikit itu tak apa-apa. Itu bukan harus mandi besar, tapi cukup dengan berwudu. Pak ya, pada mengalami itu. Nah seperti itu kita nggak usah malu, nggak usah malu. Tanyakan kalau sudah berbicara masalah agama, ya. Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, seorang ahli tafsir dari generasi tabi'in, mengatakan, inna hadzal ilmu la yata'allama masqahi wala mutakabbir. Sesungguhnya ilmu ini, yaitu ilmu agama, tidak akan dipelajari oleh orang yang pemalu dan orang yang menyombongkan diri. Jadi kalau orang yang malu, apalagi orang sombong, itu rata-rata agak sulit dia belajar agama. Ya, gitu hanya malu. Apalagi doa pohon lu bisa bukan nanya-nanya, gitu. Malu gua kalau nanya-nanya, terus apanya gua nggak bisa paham. Gitu kan? Iya kan boleh sampai kalau apa sih begitu aja ditanya, ada ngomong gitu, nggak usah tanya. Untuk kebaikan khususnya agama, tanya, nggak usah malu. Kemudian yang kedua, malu dari melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Malu itu sebenarnya tidak menghalangi seseorang dari melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, harus wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Kalau sudah nahi munkar, bahkan dalam itu dikatakan, ya, apa dikatakan? Sampaikanlah olehmu kulil haq walau kana murad. Kulil haq walau kana murad. Sampaikan olehmu yang hak walaupun pahit. Kau usah merasa malah kalau saya sampaikan ini rasanya nanti nggak enak nih sama dia, nanti tersinggung. Nggak usah. Kata Rasulullah, kulil haq walau kana murad. Sampaikan yang benar sekalipun pahit. Pahit untuk yang menyampaikan, pahit juga untuk yang mendengarkan. Sampaikan. Kalau itu anak sampaikan. Memang pahit, kayaknya berat, gimana ya, kayak gak enak nih. Malu kalau saya sampaikan. Tapi ini benar masalahnya, sampaikan. Walaupun yang telah disampaikan barangkali
Tapi kalau kita sudah sampaikan, ya terserah dia, urusan dia. Tapi saya sudah sampaikan. Tapi tetap cara penyampaiannya adalah bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan cara-cara yang baik. Cara-cara dakwah Islam kan memang demikian. Jangan vulgar, lupa orang, ya. Kalau bisa mana? Ini bapak tadi saya lihat bapak ini. Kalau bapak ini, insya Allah orang akan senang. Kalau koridor dia motor begini, oh soal kalau sholat begini, wah, jangan ada duel. Kalau orang Bali, orang Banten bilang dari itu, kali-kali dulu. Ini kalau begitu, kali-kali dulu, repot kalau begitu. Jadi memang harus betul-betul hati-hati, ya. Kemudian bahkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar merupakan ciri khas umat Islam. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar serta beriman kepada Allah. Jadi umat Islam kita ini termasuk umat Islam terbaik kalau kita sudah mampu beramar ma'ruf dan bernahi. Ya. Kemudian terakhir, ya, Nabi itu Pak dikenal dengan perangannya yang amat pemalu. Namun Nabi tidak menghalangi beliau dari mengatakan kebenaran. Yang tadi saya sampaikan. Nabi itu pemalu Pak, tapi kalau ini benar disampaikan juga. Kemudian malu yang menyebabkan seseorang melanggar larangan syariat. Ya. Malu yang mendorong seseorang untuk melanggar larangan syariat atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan dalam agama ini bukanlah rasa malu yang syar'i. Jadi dia malu ya. Kalau dia tidak melanggar syariat gitu ya. Atau dia melanggar syariat itu rasa-rasanya yang biasa lah. Ada biasa lah ini gak apa-apa, kon saya aja boleh banyak. Kan gitu. Kon saya aja boleh melakukan itu jadi begitu. Nah ini harus kita ingat. Ya. Nah ini adalah merupakan kelemahan dan kehinaan. Sama sekali bukan termasuk malu bila seseorang meninggalkan salat wajib karena adanya tamu yang datang. Gak dipuji apa, gak dipuji sama Allah. Jadi itu rasa atau itu malu yang tak tepat yang tadi saya sampaikan. Gara-gara tamu datang kemudian kita meninggalkan sholat. Nah itu bukan malu yang tepat. Itu di luar syariat. Bukan termasuk bila menghalangi seseorang untuk menuntut hak-hak yang telah dibebankan syariat kepadanya. Nah ini saya sampaikan sedikit ini ya. Ini kalimatnya bagus. Bukan termasuk malu bila menghalangi seseorang untuk menuntut hak-hak yang telah dibebankan syariat kepadanya. Contohnya berhutang. Berapa banyak kita memberikan hutang kepada orang, tapi ketika kita ingin menagihnya kita malu, tidak enak. Padahal itu hak kita Pak untuk menagih hutang itu. Sebab kalau hutang itu tidak kita tagih Pak, kasihan dia. Tapi kalau kita tagih kemudian dia marah, itu urusan dia. Kita tidak boleh marah, itu hutang yang harus kita sampaikan. Sampai-sampai Rasulullah tidak mau menyelamatkan orang yang masih punya hutang. Jadi jangan main-main dengan hutang. Nah kita tidak perlu malu Pak, ya. Kalau ada yang berhutang, sampaikan, tagih, siapapun tagih. Masalah kemudian dia mau bayar atau enggak bukan urusan kita, tagih. Karena itu hak kita nggak boleh malu. Cuma kalau kita mendiamkan sama saja dia terjerumus. Walaupun dia tahu memang banyak yang seperti itu, ya bayar banyak yang seperti itu. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini
dapat menolong baik kita, sekaligus kita untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita selama ini. Yakinlah ketika kita ingin memperbaiki kekurangan kita, Allah akan memberikan kebaikan. Amin. Marilah kita ini dengan sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah